Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita bisa kembali duduk bersama di dalam majelis yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan pagi kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai hadis yang ke-182 yang menjelaskan tentang tidak bolehnya lewat di hadapan orang yang sedang salat. Baik, insyaallah pada kesempatan pagi kali ini kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis nomor 183. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang ukuran sutrah yang digunakan oleh seorang yang sedang salat, yang dijadikan sebagai pembatas bagi orang yang sedang salat. Silakan. Nah, Wan Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya fi ghazwati Tabuk, di dalam perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang sutrah bagi orang yang salat. Faqala, maka Nabi menjawab, mislu mu'khiratir rahli, yaitu seperti sandaran pelana yang ada di atas kendaraan atau binatang tunggangan. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dalam hadis ini diriwayatkan dari Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di saat perang Tabuk. Perang Tabuk yaitu perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ya, yang ketika itu kaum muslimin hendak menghadapi pasukan Romawi karena dikabarkan bahwasanya pasukan Romawi hendak datang menyerang. Maka Rasulullah SAW bersama pasukannya itu pergi keluar dari Madinah menuju tempat yang namanya Tabuk. Maka perang tersebut disebut dengan perang Tabuk. Meskipun sebenarnya pada akhirnya itu tidak terjadi peperangan. Karena setelah sekian lama Rasulullah SAW menunggu di Tabuk, ternyata pasukan yang ditunggu tidak kunjung datang, maka kemudian Rasulullah SAW pun kembali. Nah, jadi ketika itu Nabi SAW ditanya tentang sutrah bagi orang yang sholat itu seperti apa. Kemudian Nabi menjelaskan, yaitu mislu mu'khirah. Mu'khirah itu sandaran. Mu'khirah ar-rahli. Rahli yaitu pelana, itu yang ditaruh di atas kuda atau unta yang digunakan untuk duduk. Nah, di bagian belakang itu ada kayu yang digunakan untuk sandaran. Ini namanya mu'khirah.
mukhiratir rahl. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ukuran sutrah itu seperti sandaran pelana tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama yaitu masyru'iyatu as-sutrati lil musalli. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sutrah bagi orang yang sholat. Dan di dalamnya terdapat faedah atau manfaat-manfaat yang sebelumnya pernah kita bahas. Di antaranya faedahnya yaitu untuk menjaga sholat, menjaga kesempurnaan sholat, yaitu kemudian juga untuk menghindarkan seseorang dari kekurangan di dalam sholatnya, kemudian juga mencegah seorang yang lewat di depannya mendapatkan dosa. Jadi biar apa? Kalau orang lewat itu lewat di belakang sutra sehingga dia tidak berdosa. Nah, demikian juga di antara faedah yang lain yaitu tidak mengganggu orang yang berjalan atau lalu lalang di situ. Nah, jadi ini yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya sutrah bagi orang yang sedang sholat. Nah, baik, kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu wa an takuna biqadri mukhiratir rahli fi tuliha wa 'irdiha in amkana. Nah, hadis ini menjelaskan tentang ukuran. Jadi ukuran sutrah. Hendaknya ukuran sutrah itu seperti sandaran pelana, yaitu panjangnya dan lebarnya. Jika memungkinkan. Jika memungkinkan maka hendaknya sutrah yang kita gunakan ketika kita sholat itu paling tidak ukurannya seperti sandaran pelana. Nah, baik itu panjangnya ataupun tingginya ataupun lebarnya. Nah, tinggi pelana atau sandaran pelana ini kurang lebih itu 2/3 zira'. 2/3 zira' ya kurang lebih ya 30 cm lebih, 30 cm sampai 40 cm ini kurang lebihnya. Nah, ya, jadi paling tidak seperti itu ukuran sutrah. Itu apabila memungkinkan. Tetapi apabila tidak memungkinkan maka nanti akan dijelaskan berikutnya. Baik, kemudian wa illam yajid al-musalli hadza fatakunu bi'asa wa nahwihi. Kalau seandainya orang yang sholat itu tidak mendapatkan yang seperti ini, tidak mendapatkan yang seperti sandaran pelana tadi, jadi ukurannya yang seperti itu, baik panjangnya, tingginya ataupun lebarnya nggak ada, maka bisa menggunakan asa, tongkat yang ditancapkan, wa nahwi atau yang semisalnya, Kemudian kalau itu juga tidak dapatkan, fa illam yujad, kalau seperti tongkat pun tidak ada, maka fa bi khattin yakunu amamahu, maka paling tidak dengan garis yang ada di hadapannya. Kama sayati fi hadisi Abi Hurairah, sebagaimana nanti akan datang bahasanya di dalam hadis Abu Hurairah. Nah, jadi demikian ya. Jadi disyariatkan menggunakan sutra. Berapa ukurannya? Itu seperti sandaran pelana, yaitu kurang lebih 2/3 zira'. Nah, kemudian kalau tidak ada maka dengan yang lebih kecil ukurannya, yaitu dengan tongkat. Kalau tongkat atau yang semisalnya itu tidak ada, maka dengan garis. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi ini yang seharusnya dilakukan. Ini yang seharusnya dilakukan, yaitu melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Selama kita masih mampu menggunakan sutrah yang lebih sempurna, itu lebih baik. Maka hendaknya ini perlu kita perhatikan. Jadi jangan kita menggampangkan. Jadi sering kita dapatkan orang sholat tanpa menghadap sutrah. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya dari hadis ini
yaitu inna masyru'iyata sutrati takunu fil hadari was safar fil fadha'i wal bina. Bahwasanya disyariatkannya menggunakan sutrah bagi orang yang sholat itu ketika sedang mukim atau sedang dalam perjalanan. Nah, disyariatkannya itu menggunakan sutrah ketika sholat itu baik ketika kita sedang di rumah, ketika kita sedang tidak dalam perjalanan maupun ketika kita sedang safar. Fil fadha'i wal bina, baik di luar ruangan, di tanah lapang ataupun di dalam ruangan. Ya, jadi di mana saja ya, kita sholat maka disyariatkan untuk menggunakan sutrah. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pada perang Tabuk, beliau ditanya tentang sutrah maka beliau menjawab dengan jawaban yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memakai sutrah ini berlaku di mana saja, baik sedang safar maupun tidak safar, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Baik, kemudian yang berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu inna masyru'iyata sutrati mutakarriratun ladai as-sahabah ridwanullah alaihim min qabli ghazwati Tabuk fi sanah tasi'ah min al-hijrah. Nah, bahwasanya disyariatkannya menggunakan sutrah ini sudah dikenal, sudah diketahui oleh para sahabat sebelum terjadinya perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Nah, jadi menggunakan sutrah ini adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh para sahabat. Itu sejak sebelum perang Tabuk, sebelum tahun 9 Hijriah, para sahabat sudah tahu bahwa orang yang sholat itu hendaknya menghadap sutra, disyariatkannya menghadap sutra. Hanya saja ketika itu para sahabat ada yang bertanya tentang ukurannya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Nah. Nah, hadis yang berikutnya wa'an Sabrah ibni Ma'badin al-Juhani, diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fi salati. Hendaknya salah seorang di antara kalian membuat pembatas fi salati di dalam salatnya walau bi sahmin, meskipun dengan sahmin. Sahmin yaitu anak panah. Akhrajahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam al-Hakim. Nah, dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Nah, jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada seorang yang sholat hendaknya menghadap sutrah, meskipun sutrahnya tersebut berupa anak panah. Bagaimana ukuran anak panah? Kecil. Nah, kalau hadis sebelumnya menjelaskan hendaknya ukurannya seperti sandaran pelana, itu lebih tebal. Adapun hadis ini menjelaskan itu bolehnya memakai sutrah meskipun ukurannya kecil, seperti anak panah atau yang semisalnya. Nah, baik, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah atau pelajaran. Di antaranya hadis ini menunjukkan istihbabu as-sutrati amamal musalli li hifdhi salatihi minan nuqsani awil butlan wal istihbab wa madhhabul jumhur. Hadis ini menunjukkan disunahkannya memakai sutrah di hadapan orang yang sholat untuk menjaga sholatnya agar sholatnya tidak kurang dan tidak batal. Nah, agar sholatnya tidak kurang, itu kurang pahalanya, atau bahkan lebih dari itu batal. Sebagaimana nanti dibahas pada hadis setelahnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat seseorang ketika lewat di hadapannya. Ya, ketika lewat di hadapannya. Kalau dia nggak pakai sutra kemudian lewat, nanti ada 3 hal yang bisa membatalkan. Salah satu lewat di hadapannya maka batal sholatnya. Lain halnya kalau seorang
menghadap sutra. Lain halnya ketika seorang menghadap sutra, kemudian ada yang lewatnya di belakang sutra, maka ini tidak mempengaruhi sholatnya. Nah, jadi ini yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan disunahkan menghadap sutra bagi orang yang sholat, dan wal istihbab huwa madhabul jumhur. Dan hukum sutra ini adalah sunnah, ini adalah merupakan madhab atau pendapatnya mayoritas ulama, meskipun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya itu wajib. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu al-afdal fi sutrati an takuna ka mu'khiratir rahli kama taqaddam. Yang paling afdal bahwasanya sutrah itu seperti sandaran pelana sebagaimana telah lalu. Tetapi apabila tidak didapatkan maka boleh kurang dari itu, yaitu meskipun dengan menggunakan seperti anak panah atau tombak atau yang lainnya. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu al-hirsu ala wad'i sutrah walau min adaqil asya' wa aqalliha. Di sini menunjukkan hendaknya kita yaitu bersungguh-sungguh untuk meletakkan sutrah di hadapan kita ketika kita sholat. Meskipun yang kita letakkan itu sesuatu yang kecil, satu yang tipis, sesuatu yang tidak lebar. Nah, ini seharusnya jangan sampai kita menyepelekan. Nah, jangan sampai kita menyepelekan hal ini. Nah, karena kita sudah tahu bahwasanya faedahnya sangat banyak sekali. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dan tadi juga sudah kita singgung. Nah, jadi hendaknya kita itu bersungguh-sungguh. Jadi selama kita itu masih bisa menggunakan sutrah maka jangan kita tinggalkan. Meskipun jumhur ulama mengatakan itu mustahab, sunnah, tetapi lebih baiknya kita tidak meninggalkannya. Selama kita masih bisa maka hendaknya kita tidak meninggalkannya. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu bahwasanya zahirul hadis annahu la ya'dilu ila sahmi illa ba'da an la yajid sutratan kafiyatan. Zahir hadis ini atau yang nampak dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak boleh berpindah menggunakan sutrah seperti anak panah kecuali apabila dia tidak mendapatkan yang lainnya yang lebih sempurna. Jadi harusnya yang paling awal yang dia cari itu seperti sandaran pelana. Nah, kalau itu tidak ada baru menggunakan seperti anak panah atau tombak atau yang lainnya. Nah, kemudian al-afdalu ad-dunu min al-sutrah wa an takuna 'inda mawdi'i sujudi. Dan yang lebih utama yaitu mendekat kepada sutrah, yaitu sutrahnya tersebut dekat dengan tempat sujudnya. Nah, itu yang lebih utama. Jadi bukan menghadap sutrah, tapi sutrahnya jaraknya 2 meter, bukan seperti itu. Tapi hendaknya mendekat pada sutrah. Nah, mendekat pada sutrah. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Wa an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salatar rajuli
al-muslimi, akan memutus salatnya seorang laki-laki muslim, idza lam yakun baina yadayhi, apabila di hadapannya itu tidak ada mislu mukhirati rahli, seperti sandaran pelana, al-mar'atu wanita, wal himaru keledai, wal kalbul aswad dan anjing hitam. Nabi menjelaskan apa? Akan memutus salat seseorang laki-laki muslim apabila di hadapannya itu tidak ada sutra yang seukuran pelana, sandaran pelana, yaitu wanita, keledai dan anjing hitam. Jadi tiga ini kalau lewat di hadapan seorang yang sedang sholat, yang mana dia tidak menghadap sutra, maka sholatnya akan terputus. Terputus di sini maksudnya yaitu sholatnya batal. Sholatnya batal. Nah, al-hadis wa fihi, dan di dalam riwayat yang lainnya, al-qalbul aswad syaitan. Qalbul aswad, anjing yang hitam, yaitu syaitan. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, walahu an Abi Hurairah. Nah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah nahwahu, yang semisal dengannya. Itu semisal dengan riwayat Abu Dar. Dunal kalbi, tetapi tidak disebutkan lafaz anjing. Wali Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, dan An-Nasai an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, nahwahu, yang semisal dengannya, tuna akhirihi, tanpa ada tambahan akhirnya. Nah, itu tanpa ada lafaz anjing. Wa qayyada, dan dalam riwayat yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasai dari Ibnu Abbas, di situ ada keterangan tambahan al-mar'atu bil haid, itu wanita yang sedang haid. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama, al-musalli idza lam yaj'al lahu sutratan li salatihi yakunu a'la biqadri mukhirati rahli wa adnaha kasahmin wahidin aw khattin fil ardi amamahu fa innahu yafsudu salatuhu wa yabtuluha mururu wahid min salasati asya' al-mar'ah wal himar wal qalbul aswad al-bahim. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang sholat, apabila dia tidak menghadap sutrah, yang sutrahnya itu seukuran paling tidak seukuran sandaran pelana, atau minimalnya yaitu seperti anak panah, atau kalau nggak ada juga dengan garis. Nah, maka sholatnya itu akan batal apabila ada yang lewat di hadapan salah satu dari tiga. Yang pertama yaitu wanita, kemudian yang kedua keledai, kemudian yang ketiga yaitu anjing hitam. Ya. Jadi seorang yang sholat tidak menghadap sutra, kemudian lewat di hadapannya tiga hal ini, maka sholatnya batal. Itu wanita, keledai, dan anjing hitam. Nah, baik. Kemudian inna wad'a sutratin fi qiblatihi, atau inna wad'a sutrati fi qiblatihi fala yadurruhu mururu syai'in min wara'iha. Jadi jika diletakkan sutrah di arah kiblatnya, maka tidak akan membatalkan sholatnya kalau ada salah satu dari tiga hal tersebut lewat di belakang sutra. Nah, jadi salah satu dari tiga hal tersebut tidak membatalkan, baik wanita atau keledai atau anjing yang lewat, kalau lewatnya itu di belakang sutra. Nah, itu tidak akan mempengaruhi sholatnya. Ya, karena apa? Karena ada sutrahnya, ada pembatasnya. Nah, ada pembatasnya. Jadi sutra tersebut menjadi pembatas. Nah, pembatas mana yang boleh dilewati dan mana yang tidak boleh. Nah, jadi kalau lewatnya di belakang sutra, maka tidak membatalkan sholatnya. Nah, ini diantara fungsi dari sutra.
Ketika seorang sholat menghadap sutrah, maka yang mau lewat tahu, oh ini sedang sholat, ini sutrahnya, maka lewat di belakang sutrah. Baik, kemudian di dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai dari Ibnu Abbas, di situ disebutkan ada tambahan al-mar'atu bil haid. Jadi ada tambahan keterangan bahwasanya yang membatalkan itu adalah wanita yang haid. Maka dijelaskan di sini bahwasanya ziyadatu Abi Dawud wan Nasai an Ibnu Abbas bi taqyidil mar'ah bil haid ghairu sahihah. Tambahan riwayat dari Abu Dawud dan An-Nasai dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya wanita yang membatalkan sholat kalau lewat di hadapan orang yang sholat itu adalah wanita yang haid. Maka tambahan tersebut adalah tambahan yang tidak sahih. Maka tambahan tersebut adalah tambahan tidak sahih. Jadi yang benar bahwasanya semua wanita baik haid maupun tidak, kalau lewat di hadapan orang yang sholat, maka itu akan membatalkan sholat. Nah, karena tambahan keterangan wanita haid itu adalah tambahan yang lemah. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya, yaitu khussal qalbul aswad min baini sa'ilil kilab li'annahu syaitan. فإن راوي الحديث أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض فقال القلب الأسود شيطان. Jadi dalam hadis tersebut dikhususkan yang membatalkan sholat apabila lewat di hadapan orang yang sholat, yaitu khusus anjing yang hitam, anjing yang berwarna hitam. Kenapa dikhususkan? Nah, di sini jelaskan bahwasanya dikhususkan anjing yang hitam itu bisa membatalkan sholat, tidak sebagaimana anjing yang lainnya yang warnanya coklat, putih atau yang lainnya. Nah, kenapa demikian? Nah, ini dijelaskan di dalam riwayat lengkap dari hadis tersebut bahwasanya perawi hadis ini yaitu Abu Dzar, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fama balal aswad minal ahmar wal asfar wal abyad?" Ya Rasulullah, ada apa dengan anjing hitam? Apa bedanya dengan anjing yang merah, yang kuning, atau yang putih? Kenapa yang hitam itu membatalkan sementara yang lain itu tidak? Faqala, maka Nabi mengatakan, al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Nah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa kok yang membatalkan itu yang hitam, karena anjing hitam adalah syaitan. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya dari hadis ini yaitu bahwasanya mururu syaitan yubtilu salah, li'annahu illatul qat'i fil qalbil aswad. Bahwasanya liwatnya syaitan itu membatalkan salat. Kenapa? Karena itu adalah alasan kenapa anjing hitam itu membatalkan sholat. Nabi ditanya, kenapa kok anjing hitam membatalkan sholat tidak dengan anjing yang lainnya? Nabi mengatakan bahwasanya qalbul aswad adalah syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya liwatnya syaitan di hadapan orang yang sholat itu akan membatalkan sholat seseorang. Nah, tentunya kalau kita tahu ada setan yang lewat di hadapan kita. Nah, tetapi kalau kita tidak tahu ya maka tidak berpengaruh. Nah, baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu bahwasanya asyayatin a'tahumullah al-qudrah 'ala tashakkul wa taqayyuf 'ala surah allati yuridunaha wa yumkinu hamli hadzal hadis ala zahirihi. Ya, bahwasanya syaitan itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah bentuk, berubah wujud sesuai dengan keinginannya. Maka hadis ini mungkin dibawa secara zahirnya bahwasanya syaitan ya'ti bi surati hadzal lawn min al-kilab liyufsida al-muslim salatahu. Jadi
hadis ini mungkin kita bawa makna zahirnya, bahwasanya syaitan ini berubah bentuk menjadi anjing yang berwarna hitam, yang tujuannya yaitu untuk merusak sholat seorang muslim. Nah, jadi mungkin seperti itu. Kenapa? Karena syaitan ini mampu berubah bentuk, berubah wujud sesuai dengan keinginannya. Di antaranya berubah bentuk menjadi seekor anjing hitam. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu istihbab wad'i sutrati amamal musalli. Ya, hadis ini sebagaimana hadis sebelumnya menunjukkan disunahkan, disukai meletakkan sutra di hadapan orang yang salat, litakiya salatahu minan naqsi aw minal butlan, agar salatnya terjaga, terhindar dari kekurangan atau bahkan batalnya salatnya. Untuk menjaga salatnya dari kekurangan atau dari batalnya. Nah, baik, kemudian inna a'la sutrati wa afdaluha hi an takunu biqadri mu'khirati rahli. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pembatas yang paling afdal, yang paling baik yaitu hendaknya seukuran sandaran pelana. Nah, kalau tidak mampu maka dengan seukuran tombak atau anak panah, kalau tidak mampu maka dengan garis, bagaimana nanti insyaallah hadisnya akan kita bahas. Baik, nah kemudian yang berikutnya akan kita bahas tentang hikmahnya. Kenapa kok 3 hal yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu wanita, kemudian keledai, kemudian anjing, itu kok membatalkan sholat? Kenapa? Apa hikmahnya? Wal hikmatu fi qat'i hadhil asya wallahu alam hiya ma ya'ti. Dan hikmah batalnya salat karena 3 hal tersebut akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama al-mar'ah. Yang pertama wanita. Kenapa kok wanita itu membatalkan salat seseorang kalau lewat di hadapannya? Al-mar'ah mawdi'u fitnatin wa insighali qalbi bima yatanafa ma'a makanati salati wa maqamiha. Yang pertama wanita. Kenapa? Karena wanita itu adalah sebab fitnah, sumber fitnah, godaan bagi wanita laki-laki. Wa insighali qalbin, demikian juga akan mengganggu hati, mengganggu kekhusyuan seseorang, mengusik hati orang yang salatnya. Yang mana itu akan tentunya akan bertolak belakang dengan kedudukan salat. Nah, salat itu harusnya dikerjakan dengan khusyuk. Nah, salat harusnya dikerjakan dengan khusyuk. Maka bagaimana jadinya ketika seorang sedang salat, laki-laki sedang salat, kemudian di hadapannya lewat seorang wanita, cantik lagi, apalagi auratnya nggak lengkap, nggak tertutup secara lengkap lagi, apa yang akan terjadi? Tentunya dia akan membayangkan wanita tersebut, siapa ini? Terus bayangkan yang macam-macam, akan menggoda, mengganggu seorang yang sedang sholat. Ini diantara hikmahnya. Jadi karena wanita adalah sebab fitnah bagi laki-laki. Nah, dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan innal mar'ah idza aqbala fi surati syaitan. Nah, bahwasanya wanita itu kalau datang menghadap, maka dia menghadap dalam bentuk syaitan. Maksudnya apa di sini? Bukannya wanita tersebut syaitan, bukan. Maksudnya apa? Godaannya itu. Godaan yang ditimbulkan seorang wanita itu sebagaimana godaan syaitan. Pintu masuk syaitan untuk menggoda laki-laki dari wanita ini. Nah, maka Nabi mengatakan fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu. Kalau seandainya seseorang di antara kalian itu melihat wanita, tertarik pada seorang wanita, melihat wanita kemudian dia tertarik, falyati ahlahu, hendaknya dia mendatangi istrinya. Fa inna ma'aha misla alladhi ma'ah. Karena sesungguhnya pada istrinya itu ada apa yang ada pada wanita tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita itu memang di antara sumber fitnah, bisa menggoda seorang laki-laki. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah, itu godaan yang lebih berat bagi seorang laki-laki yang melebihi wanita, yang melebihi fitnah godaan wanita. Nah, barangkali seorang laki-laki kalau dia digoda dengan harta, dengan kedudukan, dia masih bisa bertahan. Tetapi banyak di antara para laki-laki yang mereka tidak mampu ketika digoda dengan wanita. Karena memang demikian. Oleh karena itu di dalam syariat Allah memerintahkan para wanita untuk melakukan hal-hal yang bisa menutup fitnah tadi. Di antaranya apa? Di antaranya menutup auratnya dengan jilbab. Allah merintahkan, mewajibkan wanita untuk menutup auratnya. Demikian juga kalau berbicara hendaknya tidak dibuat-buat mendayu-dayu agar tidak menggoda laki-laki. Demikian juga hendaknya tidak terlalu sering keluar dari rumah. Demikian juga dilarang memakai minyak wangi dan yang lainnya. Nah, semuanya itu adalah untuk meminimalisir godaan atau fitnah yang ditimbulkan oleh wanita. Nah, baik. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, barangkali ada yang mengatakan, khususnya para wanita, dan ini juga dikatakan oleh para feminis, wanita-wanita yang orang-orang yang katanya membela hak wanita. Mereka tidak mau terima dengan hadis ini. Padahal hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi ada yang menolaknya. Kenapa? Karena hadis ini disebutkan wanita disebutkan dengan apa? Sejajar dengan keledai dengan anjing hitam. Nah, akhirnya mereka nggak terima ini. Nah, masa wanita disamakan dengan keledai, disamakan dengan anjing. Nah, maka mereka menolaknya. Nah, padahal hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kewajiban bagi seorang Muslim itu ketika mendapatkan khabar berita dari Nabi baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih adalah menerimanya, membenarkannya. Tidak boleh dia menolaknya. Nah, kemudian bagaimana menjelaskan tentang hadis ini yang mana di situ Nabi menyebutkan wanita dijejerkan dengan keledai dan anjing. Maka dijelaskan di sini qarnul mar'ati ma'a hadzainil hayawanaini najisaini laisa li qastiha. Bahwasanya kata perempuan ini disandingkan dengan dua binatang yang najis ini bukan menunjukkan bukan merendahkan wanita. Ini bukan tujuannya untuk merendahkan wanita. Wa innama hiya li ma'nal akhar tarqabul mar'a an takuna mutasifatan bihi. Nah, tetapi ini mengandung makna yang lain, yaitu sifatnya sama-sama. Nah, yaitu sifatnya apa? Sama-sama mengganggu sholat. Sama-sama mengganggu sholat. Karena itu sama-sama ya. Ketiganya ini kalau lewat akan mengganggu kekhusukan orang yang sedang sholat. Jadi Nabi SAW tidak menyamakan secara keseluruhan, tapi sama hanya dalam satu sisi, yaitu sama-sama apa? Membatalkan sholat. Sama-sama membatalkan sholat, bukan kemudian sama dari segala sisi. Nah, karena adanya kesamaan satu sisi tidak mengharuskan sama seluruhnya. Misalkan misalkan kita makan, anjing juga makan, sama-sama makan, apakah sama kita dengan anjing? Tentunya tidak. Nah, tentunya tidak. Hanya sama satu sisi tidak menunjukkan kesamaan semuanya. Demikian juga dalam hal ini, meskipun wanita disebutkan berdampingan dengan keledai, dengan anjing, tidak menunjukkan kemudian Nabi menyamakan secara keseluruhan, tetapi hanya satu sisi saja, yaitu sama-sama membatalkan sholat. Nah, adapun yang lainnya tentunya tidak sama.
Dan sangat banyak sekali hadis-hadis atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam memuliakan wanita. Misalkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, "Man ahakun nasi bi husni sahabati?" Siapa yang ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perbuat baiki? Nabi mengatakan apa? Ummuka. Tumaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. 3 kali. Baru abuka. Baru bapakmu. 3 kali disebutkan ibu, dan ibu adalah seorang wanita, dimuliakan dalam Islam, dimuliakan menjadi orang yang paling berhak untuk diperbuat baik. Nah, demikian juga yang lainnya, misalkan syariat menutup aurat ini untuk kemuliaan wanita. Nah, demikian juga syariat misalkan wanita atau tidak boleh sering keluar dari rumah. Nah, ini semuanya adalah untuk menjaga wanita, memuliakan wanita. Nah, baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hikmah kenapa wanita itu membatalkan sholat kalau lewat di hadapan seorang yang sedang sholat. Baik. Kemudian keledai. Nah, kenapa keledai ini membatalkan sholat? Dijelaskan di sini al-himar la'alla lahu silatun bisyayatin. Wa annaha targhabu qarbuha wa ta'ti amkinatahu. Nah, alasannya kenapa keledai kalau lewat di hadapan orang salat itu bisa membatalkan salat? Ya, karena keledai ini ada hubungan dengan syaitan. Bahwasanya syaitan ini suka mendekati keledai. Datang ke tempat-tempat keledai. Oleh karena itu diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tum nuhaqal hamir fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim fa innaha ra'at syaitanan." Nabi mengatakan, apabila kalian mendengar ringkian keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Sesungguhnya keledai tersebut sedang melihat syaitan. Jadi Nabi merintahkan kalau seseorang mendengar ringkian keledai, maka Nabi merintahkan untuk berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Nabi mengatakan bahwasanya dia sedang melihat syaitan. Berarti setan mendekat kepadanya sehingga dia meringkik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu suka mendekati keledai, suka datang ke tempat-tempat keledai. Nah, maka inilah diantara hikmahnya kenapa keledai ini bisa membatalkan sholat seseorang. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga yaitu anjing. Kenapa anjing itu membatalkan sholat? Nah, wal kalbu imma an yakuna huwa syaitan kama jaa nusus kama jaa bi suratil kalbi. Nah, yang pertama, anjing itu kenapa membatalkan sholat? Yang pertama bisa jadi karena anjing itu adalah syaitan yang datang dengan bentuk anjing. Jadi anjing syaitan yang datang dalam bentuk anjing. Ini yang pertama alasannya. Kenapa anjing tersebut membatalkan sholat? Karena dia adalah syaitan yang datang dalam bentuk anjing. Dan tentunya kita tahu bahwasanya yang namanya syaitan inilah sumber keburukan, kerusakan. Maka ini membatalkan salat. Wa imma an yakuna hadzal hayawan an-najis. Atau bisa jadi karena anjing itu adalah binatang yang najis, yang kotor, yang najisnya tidak cukup dihilangkan hanya dengan dicuci, tetapi harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, dan kenapa kok warnanya hitam? Nah, kemudian dikatakan di sini wa sahibul laun al-aswad minha wa ashaddu wa atah. Adapun yang warna hitam, karena yang warna hitam itu lebih berat, Nah, baik, jadi ini hikmah kenapa hal-hal tersebut membatalkan orang yang sedang sholat ketika lewat di hadapan orang yang
salat. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan batalnya salat karena lewatnya 3 hal tadi, di sini para ulama berbeda pendapatnya. Imam yang 3 yaitu Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwasanya lewatnya 3 hal tersebut tidak membatalkan salat. Nah, tidak membatalkan salat. Karena di dalam hadis yang lain dan nanti akan dibahas dalam akhir bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqta'u salatu syai'un. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa memutus atau membatalkan salat. Wa tara'u mastata'tum, tapi cegahlah semampu kalian. Jadi maksudnya kalau ada yang lewat di hadapan orang yang salat itu tidak ada yang membatalkan. Tidak ada yang membatalkan. Tetapi apa? Nabi mengatakan tapi cegahlah kalau ada yang mau lewat. Maka berdasarkan hadis ini para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak batal salat karena 3 hal tadi. Nah, kemudian mereka menjelaskan tentang hadis ini, itu maknanya yaqta'u, itu maknanya bukan membatalkan tetapi hanya mengurangi kesempurnaan salat saja. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya, termasuk pendapat Zahiri, Ibnu Hazm dari Zahiri, bahwasanya salat batal karena 3 hal tadi. Salat batal karena lewatnya 3 hal tadi. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Mereka atau beliau mengatakan qad sahha anhu annahu yaqta'u salat al-mar'ah wal himar wal qalbul aswad. Thabata dzalika min riwayat Abi Dzar wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas wa Abdullah bin Mughaffal. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim berpendapat bahwasanya salat batal karena 3 hal tadi. Ini yang dikuatkan. Dan beliau mengatakan bahwasanya alasannya karena telah sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat batal karena lewatnya wanita, keledai dan anjing hitam. Dan atau riwayat tersebut atau hadis tersebut diriwayatkan secara sahih dari Abu Dzar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan juga Abdullah bin Mughaffal. Nah, dan walladzi 'arada hadzal hadis qismani, dan yang bertentangan dengan hadis ini ada 2 macam. Nah, sahihun ghairu sahih wa sharih ghairu sahih. Nah, ya, jadi kalau dalam hadis yang sedang kita bahas ini jelas menunjukkan apa? Batalnya salat karena 3 hal tadi. Nah, tetapi di sana ada dalil-dalil yang lain yang bertentangan dengan hadis ini. Maka dijelaskan di sini bahwasanya dalil-dalil yang bertentangan dengan hadis ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama hadisnya sahih tetapi tidak tegas menunjukkan apa? Tidak batalnya. Atau hadisnya sahih tetapi tidak sahih. Hadisnya sahih secara tegas menunjukkan tidak batalnya salat karena 3 hal tadi, tetapi hadisnya tidak sahih. Maka fala yutraku lil mu'arid hadza sya'n. Nah, maka tidak boleh kita meninggalkan hadis yang jelas-jelas sahih tadi karena ada hadis-hadis yang seperti itu. Karena ada hadis yang bertentangan tetapi tidak sahih atau sahih tetapi tidak secara tegas. Nah, maka wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang lebih rajih atau yang lebih kuat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian berkaitan dengan hal ini ada permasalahan yang lainnya, yaitu bagaimana kalau wanita lewat di hadapan wanita. Nah, kalau tadi yang membatalkan wanita lewat di hadapan laki-laki. Nah, sekarang bagaimana kalau wanita lewat di hadapan wanita, yaitu sesama wanita. Nah, maka dijelaskan di sini an-nisa'u la yaqta'u mururu ba'diha salata ba'din wa huwa sarihu hadis Abi Dzar. Nah, yaqta'u salatul rajul muslim. Nah, bahasanya wanita
itu tidak membatalkan sholatnya dengan lewatnya sebagian di hadapan sebagian yang lain. Jadi sebagian wanita yang lewat di hadapan sebagian wanita yang lainnya itu tidak membatalkan sholat. Dan ini yang ditegaskan di dalam hadis Abu Dzar. Nabi mengatakan yaqta'u shalatur rajulil muslimi, yaitu akan memutus sholatnya seorang laki-laki muslim. Dikatakan di situ apa? Laki-laki muslim, bukan wanita muslimah, tapi laki-laki muslim. Maka fal qat'u khasun birrijal. Maka jelas dari hadis ini bahwasanya yang memutuskan salat ini khusus kalau lewat di hadapan laki-laki. Nah, jadi bukan berlaku atau tidak berlaku untuk wanita. Nah, wa huwa mimma yuqawwil al-ma'na alladhi dzakarnahu an sababil qat'il ma'a salat ar-rajul. Dan ini juga diperkuat dengan apa yang sudah dijelaskan bahwasanya apa? Sebab atau hikmah kenapa wanita itu bisa memutus salatnya laki-laki, karena wanita itu adalah sebab fitnah, sumber fitnah bagi laki-laki. Adapun sesama wanita maka ini tidak berlaku. Baik, sekarang bagaimana dengan wanita yang kecil? Ya. Lewat wanita tapi masih kecil, masih anak-anak, apakah juga membatalkan? Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau wanita yang masih kecil, anak-anak wanita, maka ini tidak membatalkan sholat. Nah, tidak membatalkan sholat. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya yaitu hadis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW sholat dengan menggendong cucu beliau yaitu Umamah. Nah, beliau gendong cucu beliau sholat, kemudian ketika beliau rukuk sujud diletakkan, kemudian nanti kalau berdiri digendong lagi. Nah, tentunya di situ namanya anak kecil tidak lepas dari bolak-balik di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Menunjukkan bahwasanya sholatnya sah. Padahal di hadapannya ada wanita, anak kecil, tapi ini menunjukkan bahwasanya kalau wanita tersebut masih anak-anak, ini tidak membatalkan sholat. Allah Ta'ala alam, barangkali demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi kali ini. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.